Malam itu, Jakarta basah. Hujan tipis jatuh di atas gaun terbaikku. Tapi aku tak peduli. Aku berdiri di seberang gedung pernikahan itu. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai masa lalu yang belum selesai. Lampu-lampu berkilauan dari dalam sana memantulkan bayangan orang-orang bahagia. Sementara aku di sini, di bawah langit kelabu, menahan sesak yang tak terlihat. Tenang di luar, runtuh di dalam. Ada kelelahan emosional yang datang setelah cinta berakhir tanpa penjelasan. Seperti sebuah lagu yang berhenti di tengah jalan. Aku datang bukan untuk mencari jawaban, hanya untuk memastikan bahwa aku benar-benar ditinggalkan. Setelah cukup lama mematung, aku berbalik, menyerah pada kenyataan. Aku melangkah tanpa tujuan, menyusuri trotoar yang basah, membiarkan dinginnya malam merayap masuk. Di sebuah tikungan jalan, aku menemukan warung kecil yang masih buka. Aroma bubur ayam yang hangat seperti sebuah undangan. Di sanalah aku melihatnya untuk pertama kali. Seorang lelaki duduk sendirian, menatap mangkuknya dengan tatapan yang anehnya terasa begitu tenang. Namanya Zeno. Pertemuan kami sederhana, tanpa drama. Hanya ada semangkuk bubur ayam hangat dan keheningan yang nyaman di antara kami. Sementara hujan di luar perlahan reda. Tidak ada percakapan panjang, hanya anggukan kecil saat kami berpisah. Sebuah pertemuan yang seharusnya tak berarti apa-apa, tapi semesta punya cara kerja yang aneh. Beberapa minggu kemudian, di tengah hiruk pikuk stasiun kereta, aku melihatnya lagi. Zeno berdiri di peron seberang, memandang laju kereta dengan ekspresi yang sama tenangnya. Lalu di lain waktu, di sebuah rumah makan sederhana di sudut kota, saat aku sedang melarikan diri dari kebisingan, dia ada di sana, seolah menungguku. Pertemuan kami selalu terjadi di tempo-tempo tak terduga. Bandara saat subuh, pesisir pantai saat senja. Setiap pertemuan terasa seperti sebuah kebetulan yang terlalu rapi. Kami mulai bicara, bukan tentang hal-hal besar, tapi tentang hal-hal kecil yang membentuk hidup. Aku bercerita tentang keyakinanku bahwa hidup adalah rangkaian keputusan yang kita buat. Kita memilih jalan, kita menanggung konsekuensinya. Sederhana, tapi Zeno, dia punya pandangan berbeda. Dia percaya pada benong-benong tak kasat mata. Sebuah keterikatan tak terlihat yang mempertemukan orang-orang tertentu, entah untuk sesaat atau selamanya. Kita bukan memilih, katanya suatu kali. Kita hanya mengikuti arus yang sudah ada. Aku menertawakannya, menyebutnya terlalu puitis. Bagiku, itu hanya cara lain untuk lari dari tanggung jawab. Di tengah kebingunganku tentang Zeno, ada Tama. Sahabatku sejak lama, pelabuhan amanku. Tama adalah stabilitas, kepastian. Bersamanya, hidup terasa sederhana dan hangat. Dia adalah rumah yang selalu bisa kutuju. Visualnya dalam benakku adalah secangkir teh hangat di pagi hari, percakapan ringan, dan tawa yang jujur. Kontras sekali dengan Zeno, yang kehadirannya terasa seperti badai sunyi. Setiap kali Zeno muncul, ruang di sekitarku seolah menyempit dan waktu melambat. Dia adalah teka-teki yang tak ingin kupecahkan, tapi terus menghantuiku. Aku mulai merasa kehilangan kendali. Zeno dan keyakinannya tentang takdir mulai terasa nyata. Pertemuan kami yang ketiga terjadi di sebuah danau yang sepi di luar kota. Hari itu, alam terasa terlalu hening. Cahaya matahari sore begitu lembut, dan satu-satunya suara adalah desau angin yang menyapu permukaan air. Kami duduk di tepi danau, tidak bicara. Keheningan itu terasa magis, tapi juga menekan. Saat itu, aku menantangnya. Jika kita bertemu lagi tanpa sengaja untuk keempat kalinya, kataku, aku akan percaya pada benang tak kasat matamu itu. Zeno hanya tersenyum tipis. Matanya memancarkan sesuatu yang tak bisa kubaca. Lalu pertemuan keempat itu terjadi. Di tempat yang paling tidak mungkin, di depan gedung pernikahan yang sama, tempat semua ini dimulai. Kali ini, aku di sana untuk menghadiri pernikahan seorang teman. Dan Zeno, dia hanya lewat. Kami berdiri di tempat yang sama saat aku patah hati. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Takdir seolah sedang menertawaiku. Sejak saat itu, aku menyerah. Aku membiarkan diriku terseret dalam arusnya, dalam dunianya yang penuh kebetulan dan makna tersembunyi. Bersama Zeno, setiap hari adalah sebuah perjalanan baru. Kami menjelajahi sudut-sadut Indonesia yang belum pernah kulihat. Dari pegunungan yang berkabut hingga lautan biru yang tak bertepi. Tapi semakin dalam aku jatuh, semakin besar rasa takutku. Kebahagiaan ini terasa terlalu rapuh, terlalu tak nyata. Aku merindukan kepastian, merindukan rasa aman yang hanya bisa diberikan oleh Tama. Aku merindukan hidupku yang dulu, yang bisa ku kendalikan. Maka, dengan berat hati, aku membuat sebuah keputusan. Aku memilih kembali pada kehidupan lamaku, pada stabilitas yang ku tahu. Aku mengatakan pada Zeno bahwa ini semua terlalu berlebihan untukku. Aku butuh sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa ku genggam. Malam itu, di bawah langit berbintang, Zeno menatapku lama. Tidak ada amarah, hanya kesedihan yang dalam di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangguk, lalu pergi. Dan setelah malam itu, Zeno benar-benar menghilang, seolah dia tidak pernah ada. Bulan-bulan berlalu. Aku kembali pada rutinitasku, kembali pada Tama. Hidupku kembali normal, aman, dan dapat diprediksi.
Tapi ada kekosongan yang tak bisa diisi. Tempat-tempat yang dulu kami datangi bersama Zeno, kini terasa hampa. Warna-warna terasa lebih dingin. Dunia terasa lebih senyap. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini yang terbaik, bahwa aku telah membuat keputusan yang benar. Tapi setiap malam, aku selalu bertanya-tanya, di mana Zeno sekarang? Jawabannya datang dengan cara yang paling menyakitkan. Melalui seorang teman yang tak sengaja kutemui. Dia bercerita tentang seorang kenalannya yang sedang dirawat di rumah sakit, seorang lelaki bernama Zeno. Jantungku berhenti berdetak. Aku berlari ke rumah sakit itu dengan harapan dan ketakutan yang mencekik. Ruangannya putih, steril, dan sunyi. Hanya ada suara pelan mesin detak jantung. Zeno terbaring di sana, lebih pucat, lebih kurus, tapi dengan tatapan yang tetap tenang. Dia sakit parah. Sebuah penyakit yang perlahan merenggut ingatannya. Saat aku memanggil namanya, dia menatapku, matanya kosong, tanpa pengenalan. Dia tidak mengingatku. Dia tidak mengingat pertemuan kita, perjalanan kita, atau benang tak kasat mata yang pernah dia yakini. Tidak ada tangisan histeris. Hanya keheningan yang lebih menyakitkan dari 1000 teriakan. Aku hanya bisa berdiri di sana, hancur dalam diam. Beberapa waktu kemudian, aku mengantarnya ke bandara. Dia akan pergi ke luar negeri untuk pengobatan lebih lanjut. Pagi itu cerah, tapi hatiku mendung. Kami berdiri di depan gerbang keberangkatan, seperti dua orang asing. Saat dia berbalik untuk pergi, dia berhenti sejenak. Dia menatapku. Dan untuk sesaat, aku melihat kilatan di matanya. Kita bukan memilih, bisiknya pelan. Kita hanya mengikuti arus yang sudah ada. Kalimat yang sama persis seperti yang pernah dia ucapkan di masa lalu. Kalimat yang seharusnya tak pernah ia ingat. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena sebuah kesadaran yang menghantamku. Pesawat itu lepas landas, membawa Zeno pergi dari hidupku, mungkin untuk selamanya. Aku berdiri di sana, menatap langit pagi yang cerah. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Bukan senyum bahagia, tapi senyum penerimaan. Aku akhirnya mengerti. Takdir bukan tentang diingat atau dipertemukan. Takdir adalah tentang perasaan yang tetap kembali. Meski segalanya telah hilang, perasaan itu akan selalu ada, terukir di hati, bahkan ketika ingatan telah memudar. Dan entah bagaimana, mengetahui itu saja sudah cukup.